Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sudah mulai dilirik keberadaannya, bahkan juga sempat viral beberapa waktu lalu terkait bagaimana value atau nilai dari para pekerja jasa. Kita akan bahas yang dibalut dengan tema tren industri kreatif. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang begitu luar biasa yang akan membahas hari ini dan masalah-masalah yang muncul kemarin, pro dan kontra yang muncul kemarin, biaya editor 0 rupiah, apa benar? Lalu apakah benar IO menjadi sarang pencucian uang? Akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama, salah satu pegiat industri kreatif yang ada di Provinsi Jambi, pemilik event organizer yang ada di Jambi juga. Ini Bapak Andika Rahmat Kusuma. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Cynthia. Iya, sehat. Sehat. Kenapa kok gitu banget? Seneng ya? Senang. Balik lagi duduk di sini, kemudian bisa sharing juga, kemudian ketemu sama orang-orang hebat. Asik. Nanti akan kita bahas. Boleh. Tapi pertanyaan saya di awal tadi, benarkah IO menjadi sarang pencucian uang, Mas Andika? Langsung berat ya pertanyaannya. Iya atau tidak saja? Ya itu Iya atau tidak saja? agak susah ya jawabnya ya. Iya atau tidak? Enggak lah. Itu Atau tuh. bisa jadi? Bisa jadi, bisa mungkin, tapi sejauh ini sepertinya banyak teman-teman yang tidak menjadikan IO itu sarang untuk pencucian uang. Baik. Oke deh, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan sapa dulu. Ini kalau teman-teman di Jambi harusnya udah familiar karena followers beliau ini, wow ya. Langsung aja kita sapa Reza. Halo Mas Reza, Halo, Kak. sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Ini kalau para pekerja industri kreatif seperti ini ya, kalau bisa lihat nih di belakang, pada bawa konten kreatornya masing-masing guys. Jadi ini lumayan rame di studio kita hari ini. Mas Reza, followersnya berapa sebelum kita masuk ke yang berat-berat sedikit? 15 ribuan 15 followersnya. ribuan. Oh, jadi 20 ribu masih sosok ya. Masih sosok. Wah 15 ribuan keren lah. Akhirnya kita bahas dulu dari ini dulu deh, dari konten kreator kita ya Mas Andika. Boleh. Tahan dulu. Kita ke Mas Reza. Mas Reza, Iya, Kak. usia berapa sekarang? Masih 24 Gen Z ya? Gen Z. Gen Z, oke. Di Provinsi Jambi, industri kreatif, waktu zaman saya dulu, kayak tamat kuliah yang ditanya adalah kerja, nanti mau kerja jadi apa gitu. Mau di BUMN kah, menjadi abdi negara kah, PNS kah, atau yang berseragam kah? Hanya itu pilihannya, saking terkungkungnya di zaman itu. Ketika kita punya pekerjaan lain di luar itu, orang tua kan, udahlah kamu nggak mau cari kerjaan yang tetap aja, yang menjanjikan gitu. Nah, Mas Reza akhirnya memilih jalan ini, itu kenapa? Keberanian seperti apa? Dan apakah menjanjikan? Nah, memilih jalan menjadi konten kreator itu karena kayak sebelumnya tuh aku kerja tuh nggak suka disuruh. Jadi Membangkang ya? bukan membangkang, lebih kayak maunya ngatur jam sendiri, lebih yang kayak ngaturin konsep sendiri gitu. Nah, jadi memilih konten kreator itu untuk kayak waktu itu fleksibel. Jadi kalau misalkan kita bisa, itu kita ambil. Dan kalau kita nggak bisa, kita nggak apa-apa nggak ambil, gitu loh. Jadi itu kan pilihan tergantung kita pribadi. Dan untuk orang tua sebenarnya kayak support gitu. Susah nggak meyakinkan orang tua bahwa ini kerjaan loh? Gitu. Nggak, karena dari awal aku terjun konten kreator itu orang tua udah support dari awal. Malah difasilitasi untuk awalannya gitu. Sebelum naik ke konten kreator yang udah jadilah gitu, yang udah bisa ngedit, yang udah pro shoot dan segala macam tentang Yang per kreator. bulannya ada 2 sampai 3 digit, guys. Duh. Lanjut. Nah, dari situ kayak aku netapin kalau misalkan pilihan aku tuh bukan kita nggak mau jadi pekerja yang tetap ya. Cuman dari aku pribadi yang kadang bangun siang, yang kadang kayak nggak tidur. Nah, itu tuh jadi konten kreator tuh asik sebenarnya. Dan yang dibilang menjanjikan atau enggak ya ibarat tuh cukup lah untuk kita pribadi bisa ngumpulin dan bisa nabung juga gitu.
Cukup beli mobil ya, Iya. cukup beli rumah. Amin, amin, Kan amin. definisi cukup orang beda-beda ya. Betul. Oke deh, Mas Reza, berarti dapat dukungan dan tidak susah lah untuk mendapat persetujuan dan dukungan dari Benar, orang tua. benar. Karena apakah di zaman tahun berapa Mas Reza mulai jadi content creator? Awal mulai tuh kayak di tahun 2017 ke 18 itu kan belum ada sebutan konten kreator waktu itu, yang kayak ya udah deh konten basic, suka konten yang kayak nge-shoot kafe gitu. Nah, Dan saat itu belum dapat apa-apa kan? belum, jadi kayak ya sekedar hobi gitu. Jadi hobi. Nah, 2019 ke 2020 kebetulan itu mulai Covid ya. Nah, di Covid itulah yang mulai ada kayak payment, orang pakai jasa kita, walaupun awal-awalnya kayak masih diraguin, kan pakai HP. Karena waktu itu orang lebih milih pakai kamera untuk shoot produk, katalog dan lain-lain. Karena HP belum yang kayak apa ya? Belum yang kameranya tuh belum yang bagus kayak sekarang. Gitu. Oke. Nanti akan kita bahas gimana sih perjalanannya dari 2017-18 naik dan turunnya sampai akhirnya konsisten hingga hari ini dan pasti punya karyawan ya. Siap. Punya tim. Punya tim. Kita akan beralih ke Mas Dika nih. Mas Dika kurang lebih mungkin sama ya pertanyaannya kayak Reza. Ya apalagi yang seusia kita nih, geng. Ini nggak usah ditanya ya umurnya. Nggak jauh lah umurnya. Berapa aja? 24. Sama, 4-nya. Tapi sebelahnya naik ya. Sebelahnya. Itu kan di usia yang di zaman milenial lah. Di era kita gen milenial ini, tuntutan atau pressure lingkungan, pressure keluarga untuk menjadi udah cari pekerjaan yang tetap. Itu juga ini ya, kultur lah di Jambi. Mungkin kalau di kota-kota besar udah melek lah dengan hal itu. Tapi kalau di Jambi kan nggak terlalu melek. Tapi Mas Andika ini memberanikan diri untuk akhirnya memilih jalan ya udah mau buka event organizer gitu, mau buka sebuah industri kreatif dan optimis bahwa ini akan jalan di Jambi. Gitu. Iya sebenarnya tidak gampang juga ya. Dalam artian ya sama lah semua teman-teman yang bergelut di bidang apapun sepertinya punya prosesnya masing-masing. Sampai dengan di titik ini bisa bertahan, kemudian bisa survive dari terpaan banyak banget gelombang-gelombang yang baru. Kalau Reza naik di saat di saat COVID mulai naik, mungkin emang prosesnya sampai di situ yang mengharuskan dia naik level. Nah gitu juga di industri kreatif ataupun event organizer. Sebenarnya banyak banget lah teman-teman yang mempunyai pemikiran yang sama, kemudian pola pandang ataupun referensi yang banyak. Apalagi tahun-tahun belakangan ini kita aja dimanjakan oleh sosial media kan. Maksudnya dimanapun duduknya, dimanapun tempatnya tuh gampang banget untuk mencari informasi. Nah itu sebenarnya sampai di titik ini tuh prosesnya ya nggak gampang, nggak semudah yang orang-orang lihat, yang mungkin kerjaan teman-teman event organizer atau content creator kayak Mas Reza enak ya jalan-jalan terus gitu. Iya itu enak itu, ya cuma moto-moto doang. Tapi kan itu kan salah satu nikmat yang dikasih kan. Betul. Padahal sebenarnya kita juga pusing untuk memikirkan beberapa pekerjaan dan juga persiapan. Stigma yang ada juga bersyukurnya aku secara pribadi itu nggak yang memikirkan omongan orang. Karena bersyukurnya juga dikasih kesempatan untuk bisa mengambil ilmu dari luar provinsi Jambi dan akhirnya membuat pandangan ataupun referensinya lebih banyak lah. Dulu kuliah di mana Mas Dika? Dulu sempet kuliah di Jogja lah, kuliah di Jogja. Nah, kemudian kan itu di sana industri kreatif lumayan ini ya. Oh iya, diakui pekerja seni, pekerja jasa. Itu sangat-sangat menjadi referensi juga sampai dengan sekarang. Meskipun bisa dibilang Jogja itu menjadi menjadi satu kota pelajar yang bisa survive sampai dengan sekarang, anak-anaknya segala macamnya tuh ya karena memang di sana tuh satu sama lainnya saling menghargai sih. Membuka kesempatan untuk siapapun yang mampu dan mau, itu udah sangat-sangat luar biasa di sana. Jadi di sana itu punya kemauan aja, oh ya aku bisa ini, kemudian ada kesempatan yang dikasih. Nggak yang serta-merta, kalau di sini mungkin
masih Agak struggle ya agak untuk melakukan struggle itu ya. untuk itu ya, bener ya, Ja? Betul. Tapi kalau untuk di beberapa kota besar tuh kayak kamu punya kemampuan, bisa terlihat sedikit aja, dikasih kesempatan sedikit, itu akan menjadi batu loncatan yang besar untuk kamu gitu. Dan orang tua juga bersyukurnya, sebenarnya kalau dibilang salah, nggak salah juga ya, tapi kalau bisa dibilang basicku sebenarnya kan sarjana pertanian ya. Jadi Anak pertanian anak ya. pertanian, udah gitu banting setir atau pindah haluan itu ya nggak juga membingungkan buat aku, karena basic di sarjana pertanian itu bukan tentang menanam aja, tapi ada 70% di bidang yang Bisnis aku ya. ambil itu adalah agribisnis, itu 70%-nya ekonomi. Dan Hmm. notabene-nya senang juga untuk komunikasi, senang juga untuk bergaul sama beberapa orang, dan juga banyak orang. Jadi kesempatan aku untuk bisa naikin value lah. Sip. Akhirnya ngelihat event organizer ini sesuatu yang cocok di aku. Seperti Iya. yang mungkin tadi Reza ya, Betul, kayaknya aku kalau kerja corporate atau kerja di perusahaan mana, kayaknya nggak bisa tanggung jawab buat bangun lebih pagi dan sebagainya. Mungkin gitu kalau ya. Reza punya ini sendiri ya, tapi kalau aku dulu sempat juga sih ya nyoba-nyoba di beberapa corporate besar, karena basicnya pertanian, jadi nyoba ke corporate pertanian, mana nih yang paling bagus nih, oh ini gitu. Tapi ya itu ya, memang rezekinya kali, nggak Betul. dikasih, nggak dapet. Nggak dapet. karena udah sampai ke interview aja udah itu pencapaian ya, tapi akhirnya nggak juga dapat kesempatan untuk bisa kerja di perkebunan, ya itu juga nggak menutup nggak menutup kemampuan untuk bisa berkembang. Jadi bersyukur juga nggak diterima di perkebunan, tapi bisa menciptakan peluang dan bekerja sama orang-orang hebat. Siap, nanti akan kita bahas seperti apa sih akhirnya peluang yang Mas Dika tangkap di Jambi, lalu seperti apa membangun event organizer, dan gimana sih masyarakat Jambi ataupun peluang-peluang lah yang akhirnya ada, yang sepertinya tidak terlihat tapi ternyata ada gitu di Jambi. Kita juga ke Mas Reza. Mas, tadi Ya. Mas Reza bilang dari 2017-2018. Jadi kemungkinan masih sekolah kah waktu itu? Masih sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah. Jadi sambil kerja. Nggak kerja karena itu waktu sekolah itu kan masih coba-coba. Oh, belum menghasilkan uang. Belum menghasilkan uang. Jadi yang kayak karena dulu tuh suka shoot video, suka ngedit basic. Dulu tuh juga belum di CapCut ya, masih di KineMaster kalau nggak salah. Bener lagi. Jadi aku iseng-iseng cobain ini apa gitu. Apakah sekolahnya kejuruan, sorry? Enggak, Jadi belajarnya otodidak. otodidak karena suka. Jadi dari dulu tuh emang bener-bener suka ngulik-ngulik aplikasi. Nah, kebetulan dari video-video yang udah aku edit kayak tertarik kok, bagus gitu, suka liatnya. Dan itu pas di post ke Instagram dan ke sosmed lah gitu, itu dapat dapat apresiasi dari teman-teman. Jadi kayak ini bagus nih gitu loh. Padahal aku di situ cuman yang kayak main basic karena waktu itu juga belum ada template. Betul. Terus juga orang nggak yang mudah gitu untuk ngedit, atau apalagi untuk ngekat yang ngepasin sama lagunya gitu loh. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Dan Keren waktu itu sih. pokoknya kalau mau foto produk itu nggak ada yang kayak sekarang kan foto produk bisa pakai HP. Betul. Kalau dulu tuh bener-bener pakai kamera. Jadi ketika ada yang mau pakai HP yang kayak pakai jasaku waktu itu masih yang kayak remeh. Estimate ya? Bener, iya bener-bener yang kayak ini hasil pasti jelek nih, jangan pakai dia. Gitu loh. Padahal Karena kayak Reza ini fokusnya emang pakai handphone ya. pakai handphone dari awal. Waktu itu kan sempat jadi fotografer juga, tapi nggak cocok gitu sama kayak Bang Dika tadi kan. Nggak cocok di inilah, pokoknya aku nggak bisa yang kayak udah foto harus pindahin dulu ke laptop, terus aku bakal ngedit lagi, terus aku inilah kirim lagi gitu loh. Itu kan prosesnya panjang. Sedangkan aku tuh suka yang kayak ngedit langsung upload gitu loh. Jadi itu perbandingannya. That's simple. That's simple. Yang simple. Dan akhirnya Mas Reza ketika sudah memilih jalan ini, kan sebenarnya kita sepakat ya, apapun yang kita fokuskan, apapun yang benar-benar kita jalankan dengan serius itu bakal jadi. Bakal gitu jadi. Ya. Kayak Mas Reza pun yang awalnya juga cuma coba-coba, Betul. belum menghasilkan uang, tapi kan sekarang ya nggak mungkin kan nggak menghasilkan dengan Betul. followers yang begitu banyaknya, dan sekarang juga udah punya tim. Gimana perjalanannya Mas Reza dan sudah berapa tim yang Mas Reza punya? Nah untuk perjalanannya tuh kayak yang nggak mudah lah kan, karena pertama itu buat trust masyarakat dulu terhadap video aku, karena jujur dulu itu belum ada yang konten gitu.
Jadi kayak masih ada 1 atau 2 orang atau 3 orang lah, belum yang banyak. Sedangkan di kota-kota besar lainnya tuh kayak udah mulai lama jauh. gitu Iya. loh tentang yang kayak konten kreator. Jadi di tahun 2017, 18, 19 tuh belum ada penyebutan nama yang kayak oh ini Ada. konten kreator. Adanya tuh kalau Belum. aku nggak salah Raditya Dika tuh vlogger gitu ya. Iya, masih Iya, yang kayak masih vlogger, gitu. terus yang kayak pokoknya kata-kata konten kreator tuh belum ada Mm-mm. waktu itu. Itu seingat aku karena akhirnya ada satu influencer yang kayak ngomong, "Dek, ini Reza tuh konten kreator," katanya. Karena yang buat konten katanya. Oh, itu sebutannya konten kreator ya, Kak. Jadi kayak masih bingung karena jujur aku iseng-iseng buat video, ngetek. Pokoknya tuh aku main belakang, bukan yang kayak aku Muncul. tampil di depan in frame gitu enggak. Jadi kayak dari dulu ngonten itu pasti yang handle influencer tuh untuk visit, endorse, itu dari situ aku dapat uang. Jadi kayak walaupun belum besar lah waktu itu kan, tapi masih yang kayak dari satu influencer ngasih tahu ke influencer lainnya. Jadi Pakai banyak dia yang aja pakai. tuh, gitu ya. Dari situ mulai ada toko-toko brand yang masuk produk-produk gitu yang kayak aku mau deh di videoin pakai HP nggak apa-apa gitu. Itu harganya belum yang mahal, tapi kayak karena banyak portofolio kita sampai Reza tuh buat IG khusus portofolio dan masih ada sampai saat Katalog ini. gitu ya. Iya, jadi kayak apapun yang Reza Selesai dikerjain. posting gitu loh, produk baju, bahkan yang kayak banyak yang inilah yang nggak yakin awalnya, yang ragu, yang kayak bisa nggak ya buat foto produk, karena waktu itu pakai iPhone 11 masih Device-nya ya. device-nya. Jadi kayak masih banyak orang mikir kayak hasilnya pasti nggak bagus. Ambil sendiri, edit sendiri. Ambil sendiri, edit sendiri, konsep sendiri. Sampai punya tim itu tahun berapa? Punya tim itu baru di 2024-an. Jadi lumayan panjang ya waktu Panjang. Jadi hampir one man show lah jatuhnya ya. itu pun kayak bukan langsung yang banyak, tapi kayak 4 orang dulu. 4 orang dulu udah barulah aku punya talent. Dari situlah sampailah detik ini. Tapi ya namanya kita SDM kan pasti ada yang pergi, ada Ya, yang ada jadi yang itu nggak datang dan apa-apa, pergi. betul. Siap. Nanti akan kita bahas lagi. Ini semakin menarik karena nanti akan kita mau bahas beberapa hal yang cukup sensitif karena kemarin sempat menuai pro dan kontra. Izin dulu ya Mas Andika dan juga Mas Reza, kita jeda. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kamar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah tren industri kreatif. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, pegiat industri kreatif, ada Mas Andika, pemilik event organizer, dan juga bersama Mas Reza, konten kreator ataupun influencer yang hadir pada hari ini. Kita ke Mas Dika. Tadi sudah ngobrol sama Mas Reza gimana prosesnya lah, sempat menjadi one man show sampai 2024, akhirnya sekarang punya banyak tim lah ya, termasuk juga talent dan sebagainya. Kita ke Mas Dika yang juga pasti perjalanannya tidak mudah untuk membangun event organizer, bahkan seingatku wedding organizer aja tuh baru booming ketika COVID ya, ketika COVID. Nah kalau Mas Dika gimana nih memulai event organizer, silahkan. Ya mulainya itu sebenarnya karena memang sudah pernah bekerja sama, yang tadi aku bilang aku pernah kuliah di luar kota itu, jadi udah pernah dikasih kesempatan lah untuk join, kemudian juga diajakin satu event organizer yang ada di sana, yang notabene itu tuh adalah dosenku juga gitu. Di sana udah biasa aja ya, karena Iya, udah sering biasa. event ya Nah, kalau di Jogja ya. Karena kan menjadi kota tujuan untuk semua Konser dan kalangan, lain-lain segala gitu ya. macamnya udah banyak lah ya. Jadi berdasarkan itu ngelihat juga kemarin saat balik ke Jambi lagi, kemudian memulai karir awal di Jambi lagi tuh ngelihat sepertinya ada peluang nih gitu. Ngebuka event organizer juga kan nggak segampang itu sebenarnya kan. Karena balik-balik lagi sih sebenarnya meyakinkan customer itu sebenarnya yang menjadi perjalanan ya, perjalanan. Karena kalau di Jambi ini sebenarnya kita bukan untuk menjual jasanya, tapi untuk mengedukasi sih sebenarnya. Karena nggak semua orang paham dan juga nggak semua orang juga ngerti, tapi ya gimana caranya kita membawa hal baru untuk bisa diedukasi. Kalaupun memang itu menjadi tren nantinya ataupun diikutin sama banyak orang yang juga membuka jasa yang sama, itu kan amal jariah lah yang bisa kita bilang. Tapi
kita punya kualitasnya masing-masing dan juga membuat event organizer juga nggak yang segampang itu. Apalagi mempunyai kredibilitas yang terus harus dijaga, kemudian kemampuan ataupun standar yang tetap harus dimaksimalkan. Meskipun banyak yang ngebahas ataupun bilang, ya ini di balik layar juga ya, maksudnya dalam artian banyak orang yang setelah atau sebelum acara berjalan lah, nggak usah lah pakai IO gitu. Kita ngerjain sendiri aja. Ngerjain sendiri aja. Karena mungkin kan kebiasaan Kultur sih, ya. Gitu. benar. Karena kebiasaan, aku bisa. Tapi kan di satu sisi nilai baiknya dari kami penjual jasa, terusnya event organizer adalah membantu kan. Membantu memaksimalkan semuanya. Mungkin kalau dikerjakan secara mandiri bisa berjalan, bukan berarti tidak bisa. Tapi ada beberapa hal-hal detail yang kurang maksimal. Akan mengganggu semua jadwal yang ada, misalnya ini ngerjain sendiri, nyiapin semua peralatan dan segala macamnya sendiri, berarti kan dia harus siap untuk mencurahkan waktunya untuk mempersiapkan tenaga, pikiran, segala macamnya. Tapi kalau dia menggunakan jasa event organizer ataupun content creator seperti Mas Reza, ya minimal duduk antang lah di rumah, tinggal review aja atau menerima report dari kita penyedia jasa, kemudian bisa dievaluasi ataupun aku maunya gini, aku mau tambahin gini, itu kan lebih nyaman. Mempermudah sih sebenarnya adanya kita penjual jasa. Nggak gampang juga yang di Jambi juga, ngelihat peluang-peluang yang ada sebenarnya ini menjadi challenge juga kan. Kalaupun memang di Jambi mungkin lebih picky orang-orangnya, kita kan masih harus berusaha untuk di area-area luar. Terusnya kan area-area besar ataupun kota-kota besar di Sumatera ini kan lumayan udah banyak kan. Ada Sumatera Selatan, kemudian ada Lampung yang notabene dekat sama ibu kota. Mungkin informasi dan juga kebiasaan. Kulturnya juga sudah bercampur. Kulturnya udah bercampur. Kemudian juga kebiasaan dari ibu kota kan udah melipirnya makin hari makin dekat kan. Benar. Gitu. Nah, ini menarik tadi disampaikan kalau misalnya di Jambi peluangnya mungkin sedikit bisa keluar. Apakah sudah mencoba ke ranah selain di Provinsi Jambi, Mas Dika? Ya, sampai dengan hari ini bersyukurnya kita dipercaya sama beberapa customer lah ya. Untuk menjadi, kalau aku biasa bilang sama customer itu adalah kami pelaksana lapangan. Kami adalah tim yang terus berkolaborasi dengan user ataupun customer. Karena sejatinya kan event organizer itu ada untuk mensukseskan acaranya sesuai dengan apa yang klien mau, kemudian sesuai dengan standar yang kita juga harus jaga gitu. Ya, yang itu tadi udah ada beberapa customer, kemudian juga insya Allah kita juga akan terus ekspansi karena batasan kita kan melihat juga. Ya. Maksudnya di Jambi. Jadi udah kemana aja nih Mas Dika? Ya, boleh follow Instagram berdua. Biar tahu berdua itu udah kemana. Tapi Sumatera udah jalan ke beberapa tempat dong ya? Ya alhamdulillah udah lah ya kalau Sumatera insya Allah. Apakah semua provinsi di Sumatera udah? Berapa provinsi yang belum deh? Aceh kayaknya yang belum ya. Yang belum Aceh, tapi selebihnya udah ya? Insya Allah udah sih. Dijalani. Keluar provinsi keluar Sumatera udah? Iya, alhamdulillah juga dipercaya sama customer untuk di Pulau Jawa. Kita juga menunggu orderan untuk Bapak dan Ibu semua corporate. Jadi bisa aja ya, Bisa kemana aja, nggak Karena sebenarnya terganggu kan, di Jambi. ya itu tadi yang balik-balik di segmen awal tadi ya, yang aku sampaikan bahwasannya sekarang tuh duduk udah bisa dapat informasi, tapi nggak semua orang juga mampu untuk merangkum informasi secara maksimal, kemudian juga menghadirkan itu secara nyata dan juga bisa memaksimalkan ataupun memberikan experience yang sama ya. Jadi kadang karena orang lihat handphone, aku mau jalan-jalan ke sini, ngajakin satu kantor misalnya. Bisa nih ngerjain sendiri. Tapi kan kita nggak tahu triki-trikinya, kemudian ada aja nggak semua orang paham tentang bagaimana cara mungkin bernegosiasi. Kemudian melihat secara langsung kan referensi mungkin boleh banyak, tapi kan yang diangkat tuh pasti yang enak dan nyaman aja kan. Jadi tinggal cari rekomendasi hotel di Betul. kota ini. Tapi kan nggak ngerasain experience-nya kan. Benar. Kemudian kalau mungkin pakai jasa event organizer mungkin bisa, pokoknya aku mau itinerary-nya biaya yang dikeluarkan mungkin tidak out of budget dan sebagainya. Betul, seperti itu. Oke, dan nanti akan kita bahas yang agak lebih berat. Kita ke Mas Reza dulu. Ini agak sedikit berat dengan isu yang tadi pertama udah aku singgung sedikit. Sempat kita sama-sama saksikan di TV nasional bahwa ada pernyataan dari seorang penegak hukum ya, yang mengatakan bahwa
ini biaya editor nggak seharusnya segini, tapi harusnya 0 rupiah. Nah, gimana pandangan Mas Reza? Apakah mengedit itu semudah itu, Mas Reza? Oke. Oke, jadi tanggapan yang tentang biaya editor 0 rupiah itu kayak menyinggung lah sebenarnya ya. Menyakiti perasaan pekerja jasa. Karena jujur yang namanya ngedit itu butuh konsentrasi juga, butuh ide, terus butuh referensi musik yang baik. Sebenarnya bukan yang perihal buat tag video terus langsung masukin template, itu bukan gitu ngedit tuh. Itu bukan editor ya? Bukan. Yes. Editor tuh yang benar-benar ngulik yang dari awal video, yang kita cut to cut langsung, kita nyari lagu langsung, kita warnain video langsung, konsepin. Kadang juga udah mau selesai videonya, kayak ngerasa belum cocok, ganti lagi konsepnya gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kayak ngedit masukin video aja gitu. Jadi makanya kayak tentang Berita yang 0 rupiah itu kurang setuju akunya. Banyak sih, hampir semua pekerja jasa Iya. harusnya enggak ini. Karena bener-bener yang namanya aplikasi edit itu kan bener-bener dikulik, bukan cuma sekedar kayak mau ngedit ini udah 15 detik aja, enggak gitu. Karena kita harus mikir konsep dulu, nanti mau pakai lagu apa ya, nanti mau pakai efek yang gimana, pakainya. Terus nambahin highlight-nya itu kan nggak mudah. Terus crop-nya lagi, remove background-nya lagi, itu benar-benar satu hal yang nggak mudah lah untuk ngedit. Menguras gitu, pikiran, tenaga ya. Benar. Dan kita kalau mau ngedit juga harus tenang. Nggak bisa yang lagi nongkrong atau lagi dalam keadaan rame, kita paksa ngedit. Itu nggak bakal bagus, nggak bakal maksimal hasilnya. Gitu. Jadi ketika ada pro kontra masalah itu, kita sama-sama sepakat ya pekerja jasa. Karena aku juga ngerasa nih kadang kalau lagi nge-MC, ya enak ya kerjanya cuman ngomong doang. Betul. Hello. Ini nggak cuman tentang ngomong gitu ya. Karena kan sebenarnya mungkin ini proses ya. Betul, proses. Ketika orang sampai, ya tadi balik lagi sebenarnya semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Yang dilihat mungkin kenapa sih kok ini harusnya bisa lebih murah harganya. Walaupun cuma 2 menit gitu. Ya, betul. Tapi 2 menit itu 2 menit itu kan menguras ide. Benar. Gitu. 2 menit itu kalau udah ngedit yang 1 menit lebih itu tuh yang kayak nguras banget. Iya, karena gitu. kan footage-nya banyak. Banyak. Kemudian sebelum ngambil footage juga kita mikirin konsep lagi. Apa nih gitu. Mikir footage yang penting mana, yang enggak mana gitu loh. Itu kan mau dipilih-pilih lagi after nge-shoot. Nontonnya emang bentar ya, tapi Nontonnya bentar, ngeditnya tidak. butuh effort. Yes, butuh Nontonnya effort. bentar, udah gitu ngomongnya bisa apa nih Bisa. buat gini gitu. Iya, Gitu. benar. Gini doang gampang. Cobain. Iya, Coba cobain. please. Oke, Mas Reza, kita beralih sedikit nih berbicara tentang konten kreator dan juga posisi seorang konten kreator di Jambi. Kalau aku lihat sekarang udah lumayan menjamur ya. Udah. Bahkan sekarang udah ada tren terbaru dalam 1 tahun terakhir ini, WCC ya di WCC. Jambi ya. Wedding Content Content Creator. Creator. Lebih spesifik nih. Jadi konten kreator tapi yang khusus wedding. Ya kan menjamur. Gimana sih Mas Reza melihat peluang dan juga tantangan konten kreator hari ini? Mungkin tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya mengedukasi terus akhirnya jalan melesat tinggi. Sekarang udah teredukasi tapi saingan banyak muncul. Gimana Mas Reza? Nah, kalau misalkan perihal saingan di dunia konten kreator itu menurut aku gimana ya, kalau aku tuh nggak pernah anggap orang yang kerjaannya tuh sama kayak aku itu sebagai saingan, sebagai kompetitor. Jadi udah, karena setiap konten kreator itu punya ciri khas masing-masing, punya warna yang beda atau cara ngeditnya yang beda gitu loh. Jadi kayak misalkan aku pribadi ngeditnya lebih suka yang terang, mungkin ada yang lebih Soft gitu lebih soft gitu loh. Jadi kalau perihal tersaingi karena banyaknya konten kreator yang ada di kota Jambi, itu aku nggak sama sekali. Aku ngerasa yang kayak malah seneng karena banyak. Jadi orang nggak bertumpu ke satu konten kreator. Kayak kalau dulu tuh susah. Jadi kalau misalkan mau konten, pakainya konten kreator cuman dikit, bisa dihitung. Nah kalau sekarang karena udah banyak, jadi kalau misalkan kita ditawarin konten, udah full, kita tuh bisa nyaranin dan rekomendasiin. Aku malah gitu. Keren loh, bisa ngelempar loh. Kayak Bisa Aldi ngelempar. Taher ya. Semua konten kreator milik Allah. Jadi gitu. Jadi kayak yang ngasih ke teman-teman juga, teman-teman yang konten. Jadi kayak karena aku lagi full, ya udah lempar ke sini.
Kalau dia lagi full lagi, lempar ke temennya lagi. Jadi ada pilihan, bukan sekedar di stop di aku. Kalau kemarin tuh di awal-awal aku konten, kalau Semua misalkan aku berkumpul nggak di bisa, itu Udah. nungguin. Iya. Kita Waiting reschedule. list ya Iya, akhirnya. gitu. Jadi kayak seneng lah kalau banyak konten kreator sekarang. Oke, yang penting identity dan juga kelebihan kita tetap dijaga ya, kualitas Tetap kita tetap dijaga, terjaga ya, benar. biar tidak tergerus. Mm-mm. Mas Dika, kompetitornya udah banyak? Udah banyak lah. Oke, nanti ya dijawabnya seperti apa nih. Kita jeda dulu Mas Dika. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami di program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah tren industri kreatif. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi aktif. Langsung ada penelpon dong. Langsung aja kita angkat teleponnya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Cukup Siap. lama tidak ketemu. Iya, cuti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudi dari Waalaikumsalam. Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya, session terakhir ya dari Senin sampai Kamis ditutup dengan acara-acara TVRI yang ya saya setuju sekali ini karena membentuk semacam anak muda untuk siap bekerja di dunia yang saya anggap tidak visible tapi tidak invisible tapi visible. Asik. Jadi memang artinya timbul pertanyaan, Mbak, sampai sejauh mana kekuatan mereka ini untuk bisa menghadapi keyakinan ya, untuk bisa menjadi cuan dan lapangan kerja bagi mereka. Oke. Ini kekuatan powernya harus memang ada. Jangan seperti yang banyak anak muda yang sudah bekerja seperti skill-skill ini ya tiba-tiba KO beralih lagi ke lain gitu. Nah ini karena ini menurut saya adalah satu pekerjaan yang ditunggu sebenarnya. Apalagi di Jambi ini kan orang minta dilayani dari berbagai macam skill ini. Nah makanya saya ingin mengfusnya supaya yakin dulu gitu. Anda yakin apa enggak? Coba Anda jawab sekarang. Dan kalau memang yakin ini adalah merupakan lapangan kerja dan tidak lagi menjadi kerja, coba tolong sampaikan kepada saya dan publik. Dan yang kedua, persiapan untuk pelayanan, public speaking. Itu kan modal sebenarnya nggak perlu pelajar. Kalau Anda bisa mampu 100% melayani orang, bahwa dia akan kembali lagi di destinasi wisata itu kan bukan jumlahnya orang hadir itu, tapi bagaimana orang bisa kembali lagi sebanyak mungkin orang kembali lagi kan itu kelemahan di Jambi. Orang banyak ke Danau Sipin ya sekali aja. Nah karena persoalan pelayanannya itu minim, SDM-nya juga minim, dia tidak skill di bidang itu. Tolong itu sampaikan kepada publik, Anda adalah menjadi lapangan kerja yang terbaik sampai Anda mampus tidak lagi ada di dunia. Amin. Karena 2045 itu ya Anda ada kantor orang bekerja. Orang semua minta dilayani. Ya di mana-mana negara maju kan dunianya begitu. Makanya ini jangan dijadikan semacam ya katakanlah main-main, nggak bisa. Ini lapangan kerja Anda. Jadi lapangan kerja Anda itu ya tentu banyak persoalan ke depan itu yang harus Anda perlukan untuk mendukung skill ini. Sampai sejauh mana pemerintah bisa menetapkan ini menjadi skill. Nanti kan dan bagaimana semacam reward salary yang Anda inginkan apabila Anda menjadi ahli di bidang-bidang Anda ini. Jadi banyak pertanyaan kolaborasi Anda dengan pemerintah. Oke, siap Pak Yudi. Anda serah
Baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Wah, Wah. ini bentuk apresiasi, bentuk perhatian untuk para pekerja jasa. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya telah memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Mungkin langsung Mas Dika, tadi langsung ditantang. Seyakin apa sampai akhirnya bisa bertahan, karena tidak sedikit para pekerja jasa di bidang industri kreatif yang akhirnya ya setelah 3 tahun, 5 tahun, udahlah akhirnya kerja di BUMN, kerja jadi ya corporate dan sebagainya. Seperti apa Mas Dika? Seberapa yakin? Kalau ditanya seberapa yakin, 100% sih Pak ya. Karena memang sampai dengan hari ini untuk menjadi penyedia jasa itu bukan juga hal yang main-main. Karena kalau tidak dari hati untuk menjadi penyedia jasa, ya nggak akan bisa maksimal, itu yang pertama. Kedua, tidak juga akan bisa menunjukkan kualitas dan juga menjaga kualitas. Kemudian juga kalau ditanya tadi menunjukkan apa ya, menunjukkan positioning lah ibaratnya seperti itu. Sampai dengan hari ini kami itu boleh dibilang tidak banyak main di kota ataupun di Provinsi Jambi, karena ngerasa memang wadahnya di Provinsi Jambi itu masih terbatas. Dalam artian, Peluangnya ya. betul peluangnya. Tapi kami sudah bisa membuka jalur dan juga menjadi rekanan, menjadi penyedia jasa di luar Provinsi Jambi. Dan kalaupun memang ada yang di Provinsi Jambi, itu juga menjadi hal-hal yang kami akan maksimalkan, akan kami beri pelayanan semaksimal mungkin, tapi kami juga tidak terkungkung hanya di Provinsi Jambi sampai dengan hari ini. Jadi target kita juga ada, kebetulan brandku ini sudah terdaftar juga maksudnya kita bentuknya sudah CV, kemudian juga kita sudah, ya ini sebagai identitas lah ya. Kalaupun nanti Pak Yudi tadi juga menyampaikan bahwasanya orang dimanapun bisa berkantor, betul. Sampai dengan ke depan nanti itu banyak banget orang yang tidak memiliki kantor secara fisik ya. Tapi kita juga memberikan kantor ini untuk sebagai identity juga. Jadi ketika orang bertanya, kadang kan orang banyak nanya kantornya di mana, kantornya di mana. Jadi kalau sempat beberapa tahun yang lalu kantor kita itu tanpa embel-embel plang gitu kan. Tapi orang nanya kantor di mana, kantor di mana, kantor di mana. Mau visit kantor untuk yakin mau visit ya. kantor, karena kalau nggak ada fisik kantornya mungkin orang curiga kan. Karena ya banyak juga yang tadi Bapak Yudi sampaikan lah. Mungkin banyak teman-teman industri kreatif ataupun event organizer yang beberapa kali waktu itu membuat kesalahan yang fatal, kemudian juga menghilang atau segala macamnya. Jadi ada beberapa orang yang trust-nya diuji lah ya. Jadinya distrust ya. Betul. Kemudian juga hadirnya brand kita ataupun namanya Berdua, silakan boleh dicek. Jadi dari segi sosial medianya lah boleh dicek dulu ada enggak, kemudian kantornya ada atau enggak, kemudian bisa cek juga di websitenya. Jadi ownernya siapa, kemudian itu udah tergambar secara jelas. Itu menjadikan satu keyakinan untuk bisa terus hadir dan ada di industri ini. Karena sampai kapanpun ngelihatnya kita harus tetap bisa melayani banyak customer lah. Baik, jadi kalau tadi Pak Yudi juga sempat menyinggung apakah menjanjikan sampai akhirnya kita bisa bertahan. Karena kita nggak munafik bahwa di saat ini kita nggak cuma kerja sesuai passion, tapi kerjaan juga bisa mensejahterakan gitu. Ya, itu menjadi salah satu hal yang kita usahakan bersama. Karena balik lagi, kalau untuk mensejahterakan tuh lihat dari POV mananya ya. Kita juga nggak bisa. Tapi cukup. Ya, alhamdulillah sekali lah ya kita ngerasa cukup. Kemudian yang paling harus disyukurin tuh kan apapun yang didapat, apapun yang bisa dimaksimalkan, tidak harus penuh ke atas, tapi kalau bisa penuh ke bawah, di mana semuanya bisa menjadikan satu wadah ini atau satu company ini adalah rumah untuk bisa tumbuh bersama, berkembang bersama. Jadi udah punya karyawan ya Mas Dika ya? Sama lah, juga sama-sama berusaha untuk bisa memiliki tim yang kuat. Betul. Jadi ini juga membuka peluang usaha peluang kerja ya. Betul. Untuk teman-teman di Provinsi Jambi yang ingin bekerja di industri kreatif. Terima kasih Mas Dika. Ke Mas Reza, Mas menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, seberapa yakin
untuk tetap bisa menjalankan profesi ini secara profesional? Oke, untuk seberapa yakinnya tuh yakin banget gitu. Hmm. Karena usaha yang aku jalani saat ini itu bukan cuma setahun, Mhm. tapi udah jalan yang kayak 5 tahun lebih ya. Hmm. Yang dari aku sendiri sampai aku punya tim, sampai yang kayak sampai saat ini tuh orang apa-apa kan konten gitu loh. Hmm. Apalagi kita di industri kreatif ini banyak digunakan untuk yang pengen ngevlog ataupun pengen liburan keluarga, pengen branding sosmed ataupun pengen yang kayak branding produk. Jadi kenapa yakin di sini dan bertahan di sini dan mengusahakan usaha ini karena jujur kayak kebutuhan aku itu tercukupi karena usaha ini bisa bantu orang tua, bisa bantu adik-adik, Dan keluarga, menjanjikan untuk dan Mas Reza. menjanjikan. Terus juga punya beberapa tim, itu dapat penghasilan juga. Mereka jadi percaya diri lah untuk konten yang sebelumnya bener-bener nggak ada basic. Itu mereka jadi yang kayak bisa berpenghasilan lah gitu lah. Makanya yakin untuk usaha ini ke depannya. Tapi kan kita bisa katakan bahwa profesi content creator saat ini lagi di atas inilah ya, lagi Ya, di lagi hype-hype-nya lagi lah. hype banget benar, gitu. benar. Dan kita nggak tahu apa perubahan yang akan terjadi mendatang, apa yang mungkin Mas Reza siapkan agar tetap bisa bertahan di industri ini. Oke, itulah kuncinya kita harus punya ciri khas yang bisa disukai banyak orang. Jadi dan kita mengikuti tren, mengikuti perkembangan teknologi lah gitu ibarat tuh. Yang kayak ada AI dan segala macam. Itu kan kalau dibilang berguna atau enggak untuk konten kreator itu berguna. Itu membantu juga dalam hal yang kayak pengen skrip, konten dan segala macam. Jadi intinya kalau pengen bertahan itu jangan ketinggalan. Inovasi. Jangan ketinggalan. Karena banyak yang terjun konten kreator dari awal aku yang baru mulai, itu setahun ke depannya tuh banyak yang coba mulai. Tapi karena mereka nggak ngikutin, akhirnya kayak di pertengahan jalan selesai, mundur gitu. Padahal mereka udah punya basic, mereka udah yang kayak ngerti konsep, ngerti shoot video, terus ngedit dan ngupload, itu udah paham gitu loh. Tapi karena mereka mungkin ngerasa ini nggak yakin dari diri sendiri, makanya stop gitu loh. Konsisten juga ya. Konsisten juga. Sayang banget ya yang harusnya Bener. masih bisa dilanjutkan. Benar gitu. Baik, nih pertanyaan sama Mas Andika. Apa sih yang Mas Andika akhirnya lakukan agar tetap bertahan dengan tren? Karena sempat Mas Andika kan mulainya mungkin saat COVID ya, itu lagi hype-hype banget waktu COVID hybrid ya. Betul. Meeting hybrid dan sebagainya yang ketika orang tidak bisa tatap muka, Mas Andika mengambil peluang itu untuk ini ya menjadi penyedia jasa ataupun event organizer yang tidak tatap muka. Betul. Setelah COVID berlalu, Mas Andika akhirnya kembali lagi menjadi event organizer yang di lapangan. Nih seperti apa maintain agar tetap ada di zaman apapun? Ya sebenarnya kita berusaha untuk terus ada di setiap zamannya lah ya. Karena sebenarnya tren itu kan kayak siklus sih sebenarnya. Yang notabene kita sebenarnya udah tahu arahnya mau kemana. Karena tren yang ada di Indonesia itu tuh sebenarnya mengikuti tren yang ada di luar gitu. Kemudian turun, kalau secara umumnya Indonesia, kemudian turun di setiap ibu kota ataupun kabupaten-kabupaten yang dekat sama dengan ibu kota. Kemudian baru ke beberapa daerah yang mungkin lebih dekat daripada ibu kota juga. Nah itu bisa sebenarnya kita bisa sama-sama cek dan bisa sama-sama kita antisipasi lah. Peralihan dari setiap waktu itu kan membuat kita juga akhirnya belajar, oh kalau di tahun ini terjadi ini, oh dapatnya ini. Kemudian kalau di tahun ini ada ini, kitanya harusnya ke sini. Dan itu juga strategi-strategi yang seperti itu ya terus harus dibahas di leveling yang berbeda. Ya mungkin di sikap ataupun di leveling owner dan founder itu di dalam otak ya mikir terus gimana caranya harus terus berinovasi, baik itu bukan hanya inovasi dari segi pelayanan dan jasa, tapi ya baik itu dari segi peraturan kantor ataupun SDM-nya, kemudian juga bagaimana melihat peluang yang ada dan bisa menangkap itu semua, itu juga menjadi
satu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman industri kreatif, terkhususnya aku dan juga mungkin Reza juga sama pasti seperti itu. Jadi setiap founder ataupun owner tuh kayak punya tanggung jawab Punya. untuk kita mau Mau seperti kemana nih? apa Betul, lagi betul. nih, mau terbang setinggi apa lagi nih, gitu Kadang ya. kadang juga nggak tidur ya. Bener. Nggak Ataupun tidur. kalaupun tidur masih mikir ya. Masih mikir. Oke, semangat deh ya para founder dan juga owner ini. Dan pemirsa, kita jeda dulu ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah tren industri kreatif. Menyenangkan, banyak hal-hal yang bisa kita kulik dan kita diskusikan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Ini sudah masuk ke segmen 4, artinya segmen terakhir. Waktunya untuk pernyataan penutup. Langsung saja pernyataan penutup yang pertama, Mas Reza, silakan. Oke, penutup. Tentang konten ya. Terserah, Iya. boleh harapan, Ya. boleh apapun itu, ucapan terima kasih dan sebagainya. Jadi sebelumnya aku terima kasih banyak untuk semua customer klien Iya. yang udah pakai jasa aku, terus juga semua tim aku, tim yang masih bertahan ataupun yang udah nggak ada lagi di usahaku. Aku terima kasih banyak karena udah dibantu. Dan untuk teman-teman yang pengen jadi konten kreator, intinya tuh kayak mulai aja dulu, jangan takut, jangan banyak plan tapi nggak jadi. Jadi berani ambil sikap, berani ambil resiko, karena yang namanya kita ngonten itu perlahan bakalan naik. Jadi semangat terus, karena apa yang kita usahakan hari ini itu nggak mungkin nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi tetap semangat yang pengen jadi konten kreator dan jangan takut. Aja. Iya, terima kasih Mas Reza. Semoga menginspirasi banyak anak-anak muda yang suka ngonten. Amin, Amin. Silakan Mas Dika. Iya, kalau dari aku pertama ngucapin makasih juga untuk semua orang dan semua hal yang sudah terjadi. Kemudian juga terima kasih untuk seluruh customer juga. Terima kasih untuk keluarga, istri, anak, orang tua, dan semuanya lah yang sampai dengan hari ini masih percaya, support, mendoakan. Kemudian juga mungkin karena kalau tidak ada mereka yang support aku dari belakang, mungkin juga nggak bisa sampai di titik ini juga. Dan berharapnya untuk event organizer dan juga teman-teman industri kreatif terus berkarya, kemudian terus menjadikan hal ini adalah hal yang baik. Kita bekerja secara maksimal aja, memberikan pelayanan secara maksimal untuk seluruh customernya, untuk seluruh customer kita semua. Yakin aja sih, karena setiap brand itu punya rezekinya masing-masing. Setiap brand itu punya identitinya masing-masing. Nggak akan bisa satu sama lainnya menduplikasi. Mungkin bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Karena pelayanan itu datangnya bukan dari mana-mana, tapi dari hati. Asik. Boleh dong Mas Reza, apa nih IG-nya? Mungkin bisa di-follow untuk IG-nya di @reza_sptr17_. Oke deh, boleh di-follow ya teman-teman. Mas Dika mungkin Agak panjang ya. atau usahanya juga boleh. Iya. Oh, boleh. Dari kami ya. Oh iya. Iya, dari Iya. kami. Dari kami. Dari kami. Ada berdua.official, kemudian pokoknya follow IG berdua aja, nanti di sana banyak. Tinggal mau follow siapa aja boleh. Termasuk ada Reza juga. Iya. Oke deh, terima kasih ya. Terima kasih. Mas-mas Kak. yang ganteng-ganteng Terima ini, kasih. terima kasih waktunya. Semoga nggak jera untuk terus bertukar pikiran dan berdiskusi. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, mulai aja dulu. Kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi? Dan juga seperti yang disampaikan narasumber juga, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun usaha yang kita lakukan, kalau tidak berhasil besok, mungkin besoknya lagi, bulan depan, tahun depan, we never know. Jadi teruslah berkarya. Kami juga mengapresiasi untuk seluruh pekerja jasa dimanapun Anda berada, untuk seluruh pekerja di bidang industri kreatif, karena kita sepakat bahwa kerja apapun, jika profesional, maka akan bernilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.